Dari 3 sampai 5 kali ya. Nah, terus dari bawah. Kita ngambil dari bawah nih. Dari bawah nih ya. Nah, ya. Tapi yang ada asam uratnya jangan dulu. Enak kan nggak? Jadinya. Ya kan, enak kan? Ya, angkat ya. Terus dari bawah lagi. Ya. Rasanya gimana? Ringan nggak? Jadinya? Kebiringan nggak? Ya. Terus gini ya. 1 lagi ya. 2, 3. Oh iya, kasih ke temen-temennya. 4 ya. Nah, terus lagi dari bawah. 1, 2, 3, 4. Lebih enak kan? Jadinya 2, 4 relaksasi jari. Terus dari bawah lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ini lagi ya, dari atas 1, 2, 3, 4. Terus dari bawah lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kasih. Ringan ya? Lebih ringan ya? Iya. Coba sekarang sebelah kanannya ya, biar seimbang. Biar ringannya nggak dikit ya, tapi di kanan juga harus seimbang. Ya. Ya. Ini ya. 1 dari atas ya. 2, 3, 4, 5 dari bawah. 1, 2, 3. Samping biasa kan ibu-ibu kalau ada yang mijit dari samping ini ya. Dari samping ini. Tapi emang berpengaruh kepada sistem ergonominya, harus kita perhatikan. Ergonominya ya. Jadi jangan sampai tubuh kita begini. Ya, bisa nanti terjadi semua sistem muter nanti. Ya, jadi resiko. Emang kalau lebih aman, tapi di pijat bagian belakang ya, di bagian belakang ini kita menggunakan teknik ini. Nah, ini adalah teknik sebaya. Jadi kita bisa ini lebih ini kan. Enak banget itu. Ya, ini ya. Ini adalah teknik sebaya. Ya, jadi istilahnya kita posisi berada di atas pasien, tapi jangan sampai posisi bahaya. Kalau terlentak itu di depan dan segini kan. Jadi posisi sebaya emang dilakukan dengan posisi pasien dalam keadaan tengkurap. Ya, sebaya. Oh ini apa? Klasik ya. Nah kalau klasik dia posisi di terentang bisa. Coba balik. Yes. Nah ini ada posisi sebaya. Posisi apa tadi? Sebaya. Klasik. Ya jadi nanti bisa ini kan. Sebaya juga. Gitu ya. Oke. Itu sih cari klasik. Nah, jadi posisi yang bagus itu dalam keadaan posisi pasien dalam keadaan tengkurap dulu. Ya, dulu. Baru setelah itu terentang. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi ditengkurap dulu, jangan terentang begini dulu. Tengkurap. Karena posisi tengkurap itu juga, ya, dikit lagi matang ya. Ya, jadi kalau masih tengkurap ini adalah di sini kan area otot semua ini. Ya, area otot semua. Jadi ya antara koneksi yang satu dengan yang lainnya ya. Makanya nanti kalau dipijat memang lebih baik di sisi bagian belakang terlebih dahulu. Terus juga pijitan biasa dimulai dari bagian jari-jari kaki, telapak kaki, terus bagian dari tendon sini, terus bagian mata kaki, terus area itu bagian paha, terus itu bagian pinggang, terus ke bagian punggung, terus ke sini. Nah, kalau untuk bagian lengannya, pijitannya itu kanan kiri itu ketika dia posisi dalam keadaan terlentang.
Jadi jangan dalam begini, nanti pijit itu susah. Kalau begini kan, coba gini sakit dia begini. Ya, tapi kalau dalam keadaan terlentang dia lebih, ya. Jadi kita posisi pasien itu dalam keadaan tengkurap dulu. Nah, kalau untuk bagian daerah kepala, ini memang lebih enak itu ketika dia posisi dalam keadaan terlentang juga. Ya, dalam keadaan terlentang. Tapi kalau misalkan dia pakai bed ya, bed yang istilah buat pijat ya, memang posisi itu nanti bisa kita bermain keliling gitu. Ya, jadi agak berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan, kalau untuk teknik sebaya bisa tergantung dari bednya juga ya. Kalau bednya dari kayu kuat ya, bisa kita naikin. Jadi kalau nggak kuat ya kita bisa bermain di bagian depan, di bagian samping sini atau di bagian bawah. Ya, jadi dimuter. Ya, seperti itu. Dan ini untuk berbagai macam kasus ya. Pijit itu bisa, jadi tanpa menggunakan minyak pun juga bisa dengan cara kita menstimulasi. Itu juga bisa dipakai. Ya misalkan ini ada kasus apa? Itu ada gangguan apa? Tuhan. Asma. Ya biasa nanti dia bermain di bagian ya karena kaitannya dengan masalah apa? Pernapasan, paru-paru. Ya di sini. Jadi nanti kita lebih cenderung nanti bermain di sini. Terus yang kedua nanti di area bagian dadanya. Coba telentang dulu. Nah, jadi kalau telentang itu kalau ini dia bisa berguna seperti ini ya. Kalau ini kan kita nggak ini ya, nggak ajar ya. Iya. Biasanya kita nanti dari bagian depan di sini, maaf ya. Nah di sini kita biasanya kita nanti mainkan sini. Ya, nanti kita mainkan di sini. Jadi buat wilayah bagian ya, oke. Bisa dibuka kos kakinya. Semuanya Pak. Nah ini posisi dia telentang apa tempur dulu ya, tempur dulu. Nah jadi pertama ya, kita akan membersihkan telapak kaki pasien terlebih dahulu. Ya. Dan kita akan memulai pijitan dari sisi sebelah kanan, dari sisi sebelah kiri. Ya, karena kan kita melakukan sirkulasi daerah venanya. Ya, dari sisi sebelah kanan. Ya, kalau direfleksi beda, di sisi mulai dari sisi sebelah kiri. Ya. Nah, ini kita lihat ini. Kita semprotkan dulu. Ya. Nah, kita enak gini ya. Biar gampang. Ya. Jadi enggak apa, enggak begini ribet ya. Jadi kita langsung gini aja. Dan pastikan kuku dalam keadaan endek. Ya, kalau panjang nggak boleh. Jangan. Ya, ini banyak cakar nanti di sini. Ya, pulang-pulang demam katanya infeksi. Ya, oke ya, kita bersihkan dulu area apa kakinya aja yang kita semprotkan dengan alkohol ya. Nah, alkohol 75% ya. Udah enggak? Gue dikit. Semprotkan dulu. Sama. Terus kita lapin dulu ya. Ya kotor dah. Oke, setelah bersih baru wilayah bagian ya. Nah ini sekarang kita pakai bagian dari telapak kita bisa kita gunakan tisu basah atau kita semprotkan dengan towel ya. Cuci. Tapi kalau misalnya mau dicuci di itu wastafel bisa ya. Kalau ada wastafelnya ya.
Nah, sekarang kita pijat area bagian dari telapak kaki dulu ya, terutama di jari-jari dulu. Jadi caranya kita pegang ini ya, kita pegang ya. Tapi misalkan dia ada kurang ini apa, kan biasanya dia nggak seimbang ya, gerak ya. Nah itu biasa kita ganjel pakai dengan handuk kecil. Ya, handuk. Nah ini ya, kita pakai handuk. Jadi caranya kita bikin gulungan ini ya. Ini dibagi, handuk ini dibagi dua ya. Dibagi dua, seperti ini. Nah ini bagi dua, ya, bagi dua. Terus juga nanti kita, ini kan ya. Nah biar kelihatan. Ini dibagi seperti ini. Ya, terus kita balik, ya, kita balik terus kita gulung. Nah ini nanti kita selipkan di gulungan ini, ya. Nah, jadi begini, ya. Nah, handuk ini banyak fungsinya ya. Kalau untuk bagian pijat selain tadi buat fungsi buat mengganjal, posisi area juga dia bisa digunakan untuk melakukan pijatan. Contohnya, ini kan misalnya pasien nggak mau dibuka baju ya, gini. Ya, licin kan ya? Nggak terasa ya? Ya, gini ya. Nah, ini kan biasanya begini nih. Nah, tapi kalau kita pakai handuk, nah, jadi dia agak beda. Nah, lebih ini ya, gak licin dia. Beda gak dengan sebelumnya? Yang ini ya, jadi kayak model ini kayak berapa namanya totok ya? Ya, beda totok ini ya. Ya, ini modelnya ada kayak totok ya, seperti ini. Nah, beda. Ya, kalau dengan cara kita seperti ini, ya, misalkan kita seperti ini, beda ya? Beda pada kurang ini licin ya, kurang tetap ya. Tapi kalau pakai handuk, dia lebih ada ininya, lebih kayak tekanan ya. Dan juga kita tidak licin di sininya, maupun kita bekas pakai minyak. Ya, jadi seperti ini bisa dipakai, ya. Handuk ini ada banyak manfaatnya, ya. Oke, kembali lagi tadi kita buat mengganjal tadi ya, pakai seperti ini, kita ini kan, kita balik, terus kita gulung, ya. Nah ini, oke, terus kita ini kan di sini, ya. Nah, di area bagian akan kita pijat. Jadi dia menjaga posisi juga di sini. Nah, jadi beda nanti dia pas kanan sini nih, ya kan, yang aman ya. Kalau begini, nggak nyaman. Hah? Beda kan? Rasanya beda? Beda ya. Nah, jadi gini. Ya, rasanya beda. Sama nanti kalau misalkan teman-teman sering connect di jarak jauh ya, itu bawa jaket nanti digulung, bawa jaket di sini. Biar nggak terasa pegel. Ya. Gitu. Jadi dia naik kereta biar menjaga posisi anatomi kita biar bagus, jangan atau begini nanti sini kena. Gila, jadi Ya. gebok yang Nah, tuh. ini Belum ini. ya. Berdiri ya. Oke. Terus kita balurkan minyak ke bagian dari bagian kaki ini ya. Nah ini ya. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama kita mulai dari kelingking. Kita pijat seperti ini. Ya, oke ya. Nah, ini seperti ini. Ya.
ikutin. Jadi dari mulai dari jari-jari kaki dulu, ya. Jari-jari kaki, terus kita pakai gantian. Jadi terpegang ya ini ya, ini juga pegang ini untuk menstabilkan posisi. Ya, ini juga sama. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ya, nah setelah ini kita langsung lakukan pijitan ke arah bagian tumit. Ya. Jadi caranya itu kita seperti ini. Ya, itu juga bisa kita pijat seperti ini. Nah, ini pijat relaksasi dan kebugaran. Ya. Ya, itu juga bisa seperti ini, dia penyakit. Gimana tuh? Kita ini kan. Nah, ini gini ya. Jadi kita pegang gini ya. Itu juga bisa, atau kita pegang ini biar dia nggak jelas. Atau kalau tangannya terlalu pendek kita bisa seperti ini. Ya. Jadi tekan, dorong, tekan, dorong. Ya. Nah, ini juga sama. Tidur itu. Ini ya. Oke. Setelah itu kita bisa gunakan teknik gerusan. Ya, kita di kepala seperti ini, tapi dia berada di bagian posisi dari tengah sampai ke jari kelingking. Jadi bukan begini, tapi dia begini. Nah, jadi gini, ya, jadi kita pakai ini. Posisinya ya, jadi posisi seperti ini. Oh ini ya? Jadi Iya, bukan ini, bukan begini. Tapi dia begini nih. Dengan menggunakan beban di tubuh kita, berat di tubuh kita. Jadi begini, bukan begini. Ini capek, tapi kok begini? Nah, pakai berat tubuh kita seperti ini. Oke? Nah, terus juga ini kita langsung lanjut ke bagian ke arah bungkai. Nah, ke arah ke sini nih. Ya, seperti ini. Ayo, kalau yang nggak kelihatan mendekat aja, ya. Ya, nah ini kita pertama kita dengan cara kita menggunakan usapan. Nah, karena bulunya banyak ya, jadi harus banyak kan minyaknya juga, ya, biar nggak keset ya. Oh ya, silakan. Nah, jadi gini, ya. Jadi caranya pijitannya itu ya dengan menggunakan kedua jempol ya, sini. Nah, tapi ini jangan pakai begini, sakit nanti dia. Tapi kita begini aja. Nah, jadi kita balik. Nah, seperti ini. Jadi kita, nah, ya posisinya seperti itu, ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ya, ini ya. Nah, atau bisa kita di depan. Ya. Atau bisa kita gunakan apa? Kepalaan juga. Kita begini kan. Ya. Nah, itu bisa begitu. Ya, kita pakai ini ya. Tadi pertama, ya, terus yang kedua kita gunakan pembukaan seperti ini. Ya, terus yang ketiga kita gunakan lagi apa? Kepala. Ya, nah, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terus kita tadi kan sisi bagian tengah ya.
Jadi area tungkai bawah ini ada 3 bagian, ada bagian tengah, ada bagian dalam, ada bagian luar. Oh, tadi kita kan bagian tengah ya, kita megangnya. Sekarang bagian dalam di sini, ya. Jadi kita ini. Waduh, nggak kelihatan. Nah, Sama guys, sama. ya kalau misalnya karena bulunya banyak, nah ini juga sambil kita tambahan yaitu tekan putar. Jadi seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita inikan lagi. Ya, nah ini juga sama ya, kita urut di sisi bagian luar ya, kita pegang, pindah ya, pakai tangan sebelah kiri. Nah, terus setelah itu kita apa? Tekan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ratakan lagi. Nah, masih gimana? Iya. Jadi gitu, tekniknya simpel tapi bisa dilakukan secara sederhana. Untuk jadi nggak perlu apa begini ini. Dan relatif lebih lama, ya. Oke. Dan untuk sebelahnya sama. Seperti itu gerakannya. Ada yang mencoba praktik? Dia mungkin dia tidak. Ayo, udah mau praktik? Hai guys. Jadi kita lagi komplementer. Ya, lagi. boleh. Hah? Iya. Sikat ya. Ya. Ini kan udah dibersihin ya, sikatnya bagian itu. Hai guys. Belum aku main dengan kali guys. Dia lagi hadir. Ya, ini ya. Ya, ini ya. Oke, jadi kita begini posisinya. Jadi ini caranya seperti ini. Nah, ya. Jadi begini ya posisinya. Terus kita ambil lagi begini. Nah, ya. Jadi pakai berat tubuh kita. Nah, iya. Nah, ini, ya. Jadi kita bisa lakukan 3 sampai 5 kali. Ya, terus nanti bisa kita tambahkan seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini ya prosesnya ya. Nah, jadi dia relax dia. Ya, setelah itu yang selanjutnya kita gunakan tekan putar. Ya, dari bagian depan, dari bagian atas ya. Terus ini ya, terus
ini enak ya. Ya di sini kan. Dia mijitnya begini dia, tekan putarnya. Ya ini juga sama. Tekan putarnya. Ya. Jadi Kita ratakan lagi. Ya, kita ratakan lagi. Oke, ini dulu ya. lu ada Oke. Nah, jadi prosesnya seperti itu aja ya. Ada berapa gerakan tadi? 3 ya, 3 gerakan. Oke, lihat dulu. Kasih. Ya, tegak lurus. Ya, dia pakai tegak lurus dia. Ya. Kalau untuk bagian pijat seperti ini. Mual ya. Nah ini di jari telunjuknya itu di sisi bagian dalam ya, sininya ya. Itu dipasangin ini aja, pasangin kayak seperti kayak kacang hijau atau apa di plester. Iya. Iya, di bagian luar sini biar dia tidak mual-mual lagi. Masih hamil. Nah, aja langsung masih itu yang hijaunya. Kalau yang jadi bubuk tinggal dimakan. Yang itu bijinya ya, biji kacang hijau ya. iya pak Tempelnya di sini. Untuk apa pak? Untuk mual? Untuk orang mual selama perjalanan. Ini kalau baru sampai tinggal dicampur aja. oh bisa pak Bijinya taruh di atas buku pak. Enggak Di samping. di sini. Enggak anggaplah jari telunjuk ya, jari telunjuk kaki ya. Kaki. Oh, maksud contoh kami nih kan. Misal bukan tunjuk dia di jari tengah sini ya. Di bagian sini ya nih. Di jari tengah kaki di sininya posisinya. Ya, satu kanan kiri. Kanan kiri. Kalau yang perempuan di sebelah kanan, kalau kaki laki di sebelah kiri. Oh. Ya.